Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fat Ilham dari Universitas Negeri Makassar. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan berpikir untuk mempelajari lebih dalam mengenai morfofonemik, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Nah, sebelumnya apa sih itu morfofonemik? Dan apa sih itu kelas kata terbuka dan apa itu kelas kata tertutup? Nah, kali ini saya akan membahas pertama yaitu morfofonemik. Nah, eh, morfofonemik atau disebut juga morfonologi. Nah, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang perubahan bunyi atau fonem yang terjadi sebagai akibat dari proses morfologi, yaitu pertemuan antara morfem atau satuan bentuk bahasa terkecil yang memiliki makna dengan morfem lain dalam pembentukan kata. Nah, morfofonemik melihat bagaimana bunyi-bunyi dalam suatu kata berubah atau disesuaikan ketika kata itu diberi imbuhan atau afiksasi, atau diulang menjadi reduplikasi atau digabungkan menjadi komposisi. Nah, perubahan ini juga terjadi untuk memudahkan pengucapan dan bersifat sistematis atau memiliki pola atau kaidah. Nah, ada pula jenis-jenis proses morfofonemik uh, yang dimana proses perubahan fonem yang terjadi dalam morfofonemik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Nah, yang pertama ada perubahan fonem, asimilasi, dan nasalisasi. Nah, perubahan wujud fonem pada morfem akibat pengaruh fonem pada morfem dasarnya. Nah, adapun contoh perubahan fonem n pada prefiks men menyesuaikan diri dengan fonem awal kata dasar. Adapun contoh katanya ada dua. Nah, yang pertama men ditambah kira menjadi mengira. N menjadi n atau ng. Nah, yang kedua men ditambah tulis menjadi menulis. N juga menjadi n atau tetap n. Yang kedua itu ada peluluhan fonem atau hilangnya fonem awal kata dasar akibat pengaruh fonem pada afiks. Ini juga biasa terjadi pada fonem KPST. Jika bertemu dengan prefiks men atau pen, contohnya yaitu men ditambah sapu menjadi menyapu. Fonem S luluh pada N menjadi N atau NY. Nah, adapun men ditambah pukul menjadi memukul. Fonem P luluh kepada N menjadi M. Nah, ada yang ketiga ada penghilangan atau pelesapan fonem atau hilangnya suatu fonem pada morfem afiks atau morfem dasar saat terjadi penggabungan. Contohnya yaitu ber tambah renang menjadi berenang. Fonem R pada prefiks ber hilang jika bertemu kata dasar berawalan R. Nah, ada pula sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Fonem H pada kata dasar hilang. Yang ketiga ada penambahan atau pemunculan fonem. Ini juga munculnya fonem yang semula tidak ada di antara dua morfem yang bertemu. Contohnya yaitu hari ditambah an menjadi harian. Munculnya fonem Y atau Y secara lisan yaitu harian. Nah, yang kedua itu ada sate ditambah an menjadi satean. Munculnya fonem glotal atau tanda tanya atau empty set pada batas morfem yaitu sate tambah tanya-tanya an menjadi satean. Nah, yang terakhir ada penggantian fonem. Perubahan satu fonem menjadi fonem lain
pada morfem afiks. Contohnya yaitu bertambah ajar menjadi belajar. Nah, fonem R pada berubah menjadi L. Nah, kita akan masuk ke materi kedua yaitu kelas kata terbuka. Sebelumnya adik-adik apa sih itu kelas kata terbuka? Nah, kelas kata terbuka adalah kategori kata dalam bahasa yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Nah, dan sangat mudah bertambah seiring perkembangan bahasa. Kata-kata baru dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam kelas ini melalui penciptaan atau neologisme, peminjaman dari bahasa lain, atau proses morfologi. Dalam tata bahasa, kelas kata terbuka merupakan kategori kata yang membawa makna leksikal atau makna substansif dari suatu kalimat. Ciri-ciri utama kelas kata terbuka: yang pertama, anggotanya fleksibel. Jumlah anggotanya dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, yang kedua, membawa makna leksikal. Kata-kata ini memiliki arti yang jelas dan independen, dapat kita temukan di dalam kamus. Nah, yang ketiga, dapat mengalami afiksasi atau pengimbuhan. Seringkali mengalami proses morfologi untuk membentuk kata-kata turunan. Nah, yang terakhir ada kreatif dan produktif. Kelas kata ini menjadi kategori utama dalam penciptaan kata-kata baru. Ada juga nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva sebagai kata sifat, dan adverbia sebagai kata keterangan. Nah, nomina ini kata yang mengacu pada orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya yaitu meja, rumah, keadilan, internet. Nah, adapun verba, kata yang menyatakan tindakan, proses, atau keadaan. Contohnya yaitu makan, tidur, berlari, menanggapi, mengunduh. Ada pula kata sifat yang menerangkan atau mengubah kata benda, atau kata ganti. Contohnya yaitu indah, besar, cepat, modern, digital, dan viral. Adapun kata adverbia, kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat secara keseluruhan. Contohnya yaitu sangat, lalu, besok, tiba-tiba, dan perlahan. Perbedaan secara keseluruhan sangat perbedaan mendasar kelas kata terbuka dengan kelas kata tertutup adalah pada kelas kata tertutup seperti konjungsi, preposisi, atau interjeksi. Jumlah anggotanya tetap atau sangat sulit bertambah dan umumnya berfungsi sebagai kata tugas atau gramatikal. Nah, kita masuk ke kelas kata tertutup yaitu materi terakhir. Nah, seperti yang kita ketahui, kelas kata tertutup adalah kategori kata dalam bahasa yang jumlah anggotanya terbatas dan sangat sulit bertambah atau berubah seiring waktu. Kelas kata ini berfungsi terutama untuk tujuan gramatikal. Nah, gramatikal atau tata bahasa daripada leksikal makna kamus, dan sering juga disebut sebagai kata tugas. Ciri-ciri utama kelas kata tertutup: yang pertama, anggotanya tetap. Kan tadi dalam kelas kata terbuka anggotanya terus bertambah seiring waktu. Tetapi dalam kelas kata tertutup, anggotanya tetap, jumlah anggotanya cenderung statis dan jarang sekali bertambah seiring perkembangan bahasa. Kata-kata baru hampir tidak pernah ditambahkan ke dalam kelas ini. Yang kedua, membawa makna gramatikal. Kata-kata ini juga berfungsi untuk menghubungkan atau memodifikasi di kelas kata terbuka seperti nomina, verba, adjektiva, dan sangat penting untuk struktur kalimat. Makna aslinya mungkin kabur atau hanya berfungsi dalam konteks kalimat. Nah, kita masuk ke yang ketiga, tidak mengalami afiksasi. Pada umumnya kata-kata dalam kelas ini tidak dapat diberi imbuhan atau afiksasi. Dan yang keempat, tingginya frekuensi penggunaan.
Meskipun jumlahnya sedikit, kata-kata ini sangat sering muncul dalam teks atau ucapan. Nah, adapun tiga tadi preposisi, konjungsi, pronomina, artikula, interjeksi, dan numeralia. Kita masuk ke preposisi atau kata depan. Kata ini menyatakan hubungan, posisi, arah, waktu, atau tujuan. Contoh katanya ada di, ke, dari, pada, dengan, oleh. Nah, adapun konjungsi atau kata sambung. Kata ini menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh katanya ada dan, atau, tetapi, jika, karena, bahwa. Nah, yang ketiga ada pronomina atau kata ganti. Kata ini menggantikan nomina atau kata benda yang sudah disebutkan atau dipahami. Seperti contoh katanya yaitu saya, kamu, mereka, ini, itu, siapa. Dan artikula atau kata sandang. Kata ini memberi keterangan pada nomina seperti gelar atau sebutan. Contoh katanya ada 3. Si, sang, atau para. Nah, yang ke kan tadi ada preposisi, konjungsi, pronomina, artikula. Nah, yang kelima kita akan masuk ke interjeksi atau kata seru. Kata ini mengungkapkan perasaan atau seruan spontan seperti aduh, wah, oh, atau astaga. Yang terakhir kita masuk ke numeralia atau kata bilangan. Seperti yang kita tahu, kata ini menyatakan jumlah benda atau urutan dalam deretan. Beberapa ahli juga memasukkannya ke kelas kata tertutup. Contoh katanya yaitu 1, kedua, setengah. Nah, dapat kita simpulkan fungsi utama kelas kata tertutup adalah menyediakan kerangka sintaksis atau struktur kalimat agar kalimat dapat dipahami secara logis dan gramatikal. Mereka juga bertindak sebagai semen yang merekatkan batu bata atau kelas kata terbuka dalam membangun sebuah kalimat. Oke, sekiranya cukup untuk ketiga materi tadi. Saya harap rekan-rekan berpikir sangat mudah dipahami ya dengan penjelasan saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.